Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai jaringan Kolenkim. Sebelum memulai mempresentasikan jaringan Kolenkim, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Erina Rosdadiana dengan NIM akhir 179, kemudian rekan saya Ernida Sarecahya Nursukma dengan NIM akhir 186 dan juga Adelina Alkhoir dengan NIM akhir 192. Baik, yang pertama ada pengertian dari jaringan Kolenkim. Jaringan Kolenkim adalah jaringan penyokong pada tumbuhan yang terdiri dari sel-sel hidup dengan dinding sel primer yang tebal, terutama mengandung selulosa, kemudian hemiselulosa, dan juga pektin. Jaringan ini berfungsi memberikan kekuatan mekanis dan fleksibilitas pada organ tumbuhan yang masih muda atau sedang tumbuh, seperti batang, tangkai daun, atau tangkai bunga. Kolenkim biasanya ditemukan di bagian perifer organ, misalnya di bawah lapisan epidermis, dan juga dinding selnya menebal secara tidak merata, terutama di sudut-sudut sel atau kolenkim sudut namanya, atau sepanjang dinding tangensial atau namanya kolenkim lempeng. Dan juga jaringan kolenkim ini memiliki karakteristik utama, yakni sel-selnya tetap hidup, memiliki protoplasma aktif, dan juga dapat memanjang seiring pertumbuhan tumbuhan. Selanjutnya yakni ada teori jaringan Kolenkim. Teori dasar tentang Kolenkim berkembang dari pengamatan anatomi tumbuhan pada abad ke-19, di mana jaringan ini dianggap sebagai bentuk parenkim berdinding tebal yang memberikan fleksibilitas dan kekuatan tanpa menghambat pertumbuhan. Menurut teori anatomi tumbuhan modern, Kolenkim didefinisikan sebagai jaringan hidup dengan dinding sel primer yang penebalannya tidak merata, terutama pada sudut atau sisi tertentu, yang memungkinkannya mendukung organ muda seperti batang, tangkai daun, dan juga daun. Teori ini juga menekankan peran Kolenkim dalam adaptasi mekanis tumbuhan terhadap stres lingkungan seperti angin, gravitasi, melalui sifat viskoelastik dinding selnya yang memungkinkan deformasi plastis pada tekanan rendah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis jaringan Kolenkim. Berdasarkan pola penebalan dinding selnya, jaringan Kolenkim dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada Kolenkim sudut. Kolenkim sudut, penebalan dinding selnya terjadi di sudut-sudut sel. Tempat dinding sel sering bertemu. Ini adalah jenis Kolenkim yang paling umum. Yang kedua ada Kolenkim lempeng atau lamelar. Penebalan dinding selnya terjadi pada dinding tangensial atau dinding sel yang sejajar dengan permukaan organ. Lalu yang ketiga ada lakunar. Penebalan dinding selnya terjadi di sekitar ruang antar sel atau lakuna, seringkali berdekatan dengan jaringan pembuluh. Dan yang terakhir ada Kolenkim anular. Penebalan dinding selnya terjadi secara merata di seluruh dinding sel, hampir menyerupai seperti cincin. Jenis ini biasanya lebih jarang ditemukan. Selanjutnya ciri-ciri jaringan Kolenkim. Yang pertama, jaringan Kolenkim memiliki sel hidup. Sel-sel Kolenkim memiliki protoplasma aktif dan inti sel, sehingga tetap hidup dan dapat memanjang selama pertumbuhan organ. Yang kedua, dinding selnya tebal. Dinding sel primer menebal secara tidak merata, terjadi dari selulosa, hemiselulosa, dan pektin, memberikan kekuatan yang fleksibel. Yang ketiga, lokasinya biasanya terletak di bagian perifer organ, seperti di bawah epidermis, batang muda, tangkai daun, dan tangkai. Yang keempat, fleksibilitas. Berbeda dengan sel renkim yang kaku, Kolenkim lebih fleksibel, memungkinkan organ menahan tekanan mekanis seperti angin tanpa patah. Yang kelima ada kloroplas. Pada beberapa kasus, sel Kolenkim mengandung kloroplas, memungkinkan peran terbatas dalam fotosintesis. Yang terakhir ada bentuk sel. Sel-selnya memanjang, seringkali berbentuk poligonal pada penampang melintang. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya tahapan perkembangan.
Tahapan perkembangan jaringan kolenkim meliputi yang pertama, pembelahan sel. Sel kolenkim berasal dari meristem primer melalui pembelahan sel yang aktif. Yang kedua, panjang sel. Setelah pembelahan, sel-sel ini memanjang sesuai dengan pertumbuhan organ tumbuhan. Yang ketiga, penebalan dinding sel. Dinding primer sel kolenkim mengalami penebalan yang tidak merata, terutama di sudut-sudut sel dengan bahan pektin, hemiselulosa, dan selulosa tanpa lignin. Yang keempat, pematangan. Sel kolenkim matang tetap hidup dan mempertahankan kemampuan membelah serta memberikan dukungan mekanisme. Tahapan ini memungkinkan jaringan kolenkim untuk bertambah kuat tapi masih elastis selama organ tumbuhan tumbuh dan berkembang. Selanjutnya yaitu karakteristik jaringan kolenkim. Karakteristik jaringan kolenkim yaitu ada 3. Sel-selnya hidup dan memiliki protoplasma aktif. Yang kedua, dinding sel tebal secara tidak merata, terutama di sudut-sudut sel kolenkim sudut atau di sepanjang dinding tangensial kolenkim lempeng. Biasanya ditemukan di bagian perifer organ seperti di bawah epidermis batang atau tangkai daun. Selanjutnya, kesimpulan. Jaringan kolenkim adalah jaringan penyokong pada tumbuhan yang terdiri dari sel-sel hidup dengan dinding sel primer yang tebal, kaya akan selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Jaringan ini berperan penting dalam memberikan kekuatan mekanis dan fleksibilitas pada organ tumbuhan yang masih muda, seperti batang, tangkai daun, dan tangkai bunga, serta mendukung pertumbuhan organ tanpa menghilangkan kelenturan. Kolenkim dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan pola penebalan dinding sel, yaitu kolenkim sudut, angular, lempeng, lamelar, lakunar, dan anular, dengan masing-masing memiliki distribusi dan fungsi spesifik. Ciri-ciri utamanya meliputi sel hidup, dinding sel yang tebal tidak merata, lokasi perifer di bawah epidermis, dan kemampuan fleksibel untuk menahan tekanan mekanis. Sejarah penelitian kolenkim dimulai dari pengamatan mikroskopis pada abad ke-17 dengan identifikasi resmi oleh Carl Gustav Sano pada 1863 dan berkembang pesat melalui karya Catherine Esau serta penelitian modern tentang komposisi dinding sel dan biomekanik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.